Kisah misteri pendakian. Kisah misteri pendakian ini berkisah pada saat Andre mendaki Gunung Lawu yang terletak di daerah Magetan. Letak Gunung Lawu berada di antara perbatasan di wilayah Kabupaten Ngawi dan Magetan. Gunung Lawu ini cukup terkenal karena keindahan panoramanya sehingga dapat memikat para pendaki untuk berkunjung ke sana, termasuk Andre yang cukup berani untuk mendaki gunung tersebut sendirian. Dengan memiliki lokasi yang strategis karena pendaki dapat melihat dua provinsi sekaligus dari puncak Gunung Lawu, sehingga setiap tahunnya gunung ini tidak pernah sepi pendaki. Konon dari beberapa cerita yang terdengar dari para pendaki, terdapat cerita misteri yang tersimpan di balik Gunung Lawu, yaitu jalur yang dinamai Jalur Candi Ceto. Menurut beberapa orang dan masyarakat, Jalur Candi Ceto diyakini memiliki kisah horor tersendiri. Sebagai tempatnya para lelembut, disebut juga Pasar Setan Gunung Lawu. Andre sempat berpikir untuk melanjutkan pendakian atau tidak. Setelah mendengar cerita yang sebagian ceritanya menjurus kepada hal yang mistis atau kisah misteri. Namun ia mencoba untuk tidak peduli. Setelah mempersiapkan barang-barang dan logistik untuk pendakian, ia pun siap untuk berangkat menuju Gunung Lawu. Andre berangkat naik bis arah Jawa Timur pada jam 10 pagi dan sampai pada jam 18. Andre yang sudah sampai langsung melanjutkan pendakian. Setelah melewati beberapa pos, waktu sudah malam. Hanya membawa peralatan dan dirinya sendiri. Di tengah keheningan malam menuju puncak Gunung Lawu. Setelah dirasa sudah mencapai setengah perjalanan, Andre pun duduk dan beristirahat dengan menyandarkan dirinya beserta tas di bawah pohonnya. Pada saat sedang duduk, Andre melihat dari arah gelap yang cukup jauh dari hadapannya ada seseorang yang berdiri. Ia pun menghampirinya. Terlihatlah seorang laki-laki berusia cukup matang di atas Andre, berpakaian adat Jawa dengan memakai bendo Jawa berwarna coklat. Laki-laki itu pun memperkenalkan diri. Namanya Tejo. Andre yang sudah mulai keringetan menjawab dengan ramah. Iya mas, saya Andre. Mas, mau pergi ke puncak Gunung Lawu ya? Iya mas, saya tunjukkan jalur yang cepat ya mas, biar cepat sampai ke sana. Tapi dengan syarat, kalau kamu lewat ke jalur Candi Ceto, kalau ada yang manggil, jangan nyahut. Kamu lempar uang kalau ada yang manggil. Ngerti? Andre yang mendengar syarat dari Mas Tejo mulai berpikir mengenai pasar setan yang sudah ia tahu. Jangan-jangan maksud dari Mas Tejo itu pasar setan. Andre pun kembali melanjutkan perjalanan dengan mengikuti Mas Tejo dari belakang. Setelah beberapa lama, Andre mulai mendengar suara-suara samar seperti ada keramaian dari jauh. Semakin dekat keramaian itu, semakin terdengar seperti situasi orang-orang sedang berkumpul. Namun, Andre tidak melihat apapun di sana. Pada saat lewati keramaian itu, Andre merasa ada yang manggil-manggil dengan menawari sesuatu. Andre merasa sedikit takut, namun kembali mengingat syarat dari Mas Tejo. Andre pun melemparkan uang koin tanpa melihat keramaian suara tanpa jasad di belakang.
Seketika setelah melempar koin, keramaian itu pun menghilang. Mas Tejo berhenti mengantarkan Andre setelah melewati Candi Cetol. "Mas, sampai di sini saja ya, saya antrinnya. Saya masih ada urusan," kata Mas Tejo. "Oh iya mas, makasih banyak loh." Andre pun menoleh ke belakang. Namun Mas Tejo tadi sudah menghilang tanpa jejak. Andre dibuat kaget seketika. Andre pun melanjutkan perjalanan menuju puncak Gunung Lawu. Ia pun akhirnya berhasil sampai, sehingga dapat melihat keindahan panorama dari puncak tersebut. Andre pun memasang tenda untuk bermalam di puncak sebelum besok kembali pulang ke rumahnya. Singkat cerita, Andre sampai di rumah. Andre pun merasa sangat kecapean. Saat hendak beristirahat, ia melihat sebuah koran tergeletak di meja makan di rumah Andre. Dengan bertuliskan berita, pendaki yang hilang di Gunung Lawu telah ditemukan dalam keadaan meninggal seminggu yang lalu, dengan foto orang yang meninggal tersebut. Betapa kagetnya Andre melihat foto orang yang memakai baju Jawa dengan benda coklat itu, yang tak lain adalah Mas Tejo, yang sudah baik karena sudah mengantarkan dan menunjukkan jalur Candi Cetol pada Andre. Hah? Seminggu yang lalu? Berarti Andre menggigil seketika karena terlalu merinding dan takut sampai tidak bisa berkata-kata lagi. Orang yang Andre temui kemarin adalah sosok hantu dari Mas Tejo yang sudah meninggal seminggu yang lalu, dan jasadnya baru saja ditemukan